kemarin saya ikut entry meeting BPK yang dihadiri oleh 12 menteri. Itu juga BPK menyampaikan bahwa pengelolaan BLU belum optimal. Belum optimal ini artinya kan BLU-nya sendiri, kemudian juga aset BLU ya. Karena emang selama ini di setiap tahun pasti ada ditemukan permasalahan BLU seperti BLU kelapa sawit itu udah terus saja karena duitnya besar sekali di sana. Kemudian yang kedua Elman itu juga demikian. Tiap tahun pasti ada temuan terkait dengan BLU tersebut. Ini apa namanya Pak Beta nyampaikan, silakan Anda baca ya, Anda baca terkait dengan bacaan-bacaan tentang BLU ini. Ini Jember ya, berstatus sebagai BLU ya. Kemudian Menteri PU nih ingin mengubah status rusun jadi BLU. Jadi rusun itu kan sebenarnya digunakan untuk apa namanya menyiapkan rumah-rumah sewa, baik rumah sewa pegawai maupun rumah sewa masyarakat umum. Nah ini selama ini memang terjadi ya kurang optimal aja sehingga kalau dijadiin BLU mungkin akan lebih bagus. PIP ya kan ini ya PIP, Undip terapkan sebagai BLU. Ya. Silakan nanti ini dibaca ya. Kalau yang kita bahas hari ini adalah dasar hukum, prinsip-prinsip pengelolaan aset pada BLU dan KSO, KSM. Tentunya udah baca ya, Dasar hukum. Nah, dasar hukum kemarin kan baru keluar PMK yang baru ya, PMK 129. Tadinya kan PMK 139 ya. Yang saya share yang lalu ternyata di 2020 sudah keluar PMK baru sehingga slide-nya ini ada terjadi perbaikan dari PMK yang lama ya. Pertama undang-undangnya pasti undang-undang perbendaharaan negara, kemudian ada peraturan pemerintah juga ya terkait dengan perbendaharaan, kemudian PP 27 yang sudah dilakukan perubahan dengan PP 28 tentang barang milik negara, barang milik daerah. Kemudian dari PP 23 itu keluarlah PMK terkait pengelolaan BLU. Nah, sebenarnya BLU siapa yang ngelola BLU itu? Semua BLU ini kan dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan ya, Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, di sana ada Direktorat PKBLU, pengelolaan keuangan BLU di sana ya. Kemudian ada juga BLUD. BLUD ini kan yang atur Menteri Dalam Negeri, cuman ini nggak kita bahas dalam perkuliahan ini. Kita fokus ke BLU ya, BLU. Kalau BLUD itu punya siapa? Daerah ya, daerah. Kalau ini punya pusat ya. Oke, kita lanjut. Apa itu BLU? Tadi saya sampaikan BLU itu benar-benar memberikan pelayanan, ya, menyediakan barang atau jasa. Kalau stand berarti nyediain apa? Jasa ya, tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan prinsip dan tentunya melaksanakan kegiatan dengan prinsip efisiensi dan produktivitas. Ini dalam PMK yang baru tertuang seperti itu. Ada kata kuncinya itu memberikan pelayanan kepada masyarakat, tidak mengutamakan mencari untung. Rugi boleh nggak? Ya tidak mencari untung itu artinya ya bukan rugi juga gitu ya. Itu. Tujuannya adalah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Ada pelayanan, kalau di Kementerian Keuangan ada BLU itu PKN Stan, Elman. PKN Stan jelas ya, menjual jasa apa tuh? Jasa pendidikan ya. Kemudian Elman itu pengelolaan
aset, lembaga aset negara, manajemen aset negara, mengoptimalkan aset-aset yang ada dalam rangka mendapatkan penerimaan negara. Ya. Kemudian BLU kelapa sawit ya, kelapa sawit itu saya juga nggak begitu paham secara keseluruhan. Memang itu mengelola apa ya, dana-dana sosialisasi, dana apa untuk kelapa sawit. Jadi dana paling besar itu sebenarnya di kelapa sawit tersebut. Kemudian ada BLU PIP ya, PIP, Pusat Investasi Pemerintah. Itu juga PIP itu di bawah perbendaraan ya. Kalau Elman di bawah Dirjen KN, PKN STAN di bawah BPPK ya. Karakteristik BLU itu instansi pemerintah, berkedudukan sebagai instansi pemerintah. Asetnya merupakan kekayaan negara yang tidak dapat dipisahkan, sehingga termasuk dalam BUMN. Jadi aset BLU itu ada aset pemerintah. Otonom, dikelola secara otonom dengan prinsip efisiensi dan produktivitas ala korporasi. Artinya dia bisa memutuskan sendiri ya, kalau ada PNBP dan sebagainya ya. Kemudian menghasilkan barang atau jasa. Menghasilkan barang jasa yang seluruh atau sebagian dijual kepada masyarakat. Memberikan pelayanan kepada masyarakat. Semua BLU pasti memberikan pelayanan pada masyarakat. Namanya juga badan layanan umum ya kan. Kemudian tidak mencari keuntungan, tidak mengutamakan mencari keuntungan. Tapi ya ada lebihnya lah ya, tapi nggak mengutamakan. Ada untungnya untuk masuk. Kalau enggak, apa-apa. Ada fleksibilitas BLU. Nanti kan di sini ada otonom ya. Di sini ada fleksibilitas. BLU dapat melakukan pendapatan non APBN nih ya. Dapat digunakan secara langsung tanpa harus setor ke kas negara. Ini disinilah fleksibilitasnya BLU. Berbelanja secara fleksibel. Ya. Tarif BLU ditetapkan oleh Menkyu. Pengelolaan kas dalam rekening BLU. Investasi jangka pendek serta investasi jangka panjang. Nah, ini kalau Anda pelajari PIP ya, nanti Anda kan dari Perben nih, Perben pelajari PIP. PIP itu yang lama kan ada di Sekjen, kemudian bergeser ke perbendaraan, namanya Pusat Investasi Pemerintah, tapi berapa tahun itu nggak pernah investasi ya, uangnya disimpan di rekening aja, berapa triliun kan. Nah sekarang beralih lagi bahwa PIP ini, tapi ini semua ada ketentuannya ya. Jadi PIP itu yang sekarang banyak diberikan bantuan atau investasi kepada organisasi-organisasi masyarakatan ya. Padahal namanya investasi pemerintah. Dulu kan memberikan investasi kepada pemerintah daerah, membangun rumah sakit dan sebagainya ya. Mungkin Anda lebih tahu lah belajar tentang BLU ya, dari bapak-bapak dari Direktorat Jenderal Perbendaraan. Kemudian surplus anggaran dapat digunakan tahun anggaran berikutnya. Merekrut pegawai profesional non PNS. Jadi kalau BLU itu bisa merekrut non PNS. Remunerasinya juga diatur sendiri, tapi tetap ada batasan maksimal seperti LPDP ya, lembaga dana pendidikan itu juga demikian. Maksimalnya sekian gitu ya. Yang netapin Menteri Keuangan, tapi dia bisa menetapkan sendiri remunerasinya. Ini perbedaannya ya antara Satker, BLU dan BUMN. Nah, kalau Satker Anda udah pelajari kemarin ya pada saat
Kemarin pada waktu kita belajar BUMN, ya itu belajar BUMN Satker ya. Mulai hari ini kita belajar BUMN pada BLU. Minggu depan kita nggak belajar BUMN lagi karena kita akan belajar BMD dan barang milik desa ya. Jadi Satker jelas bagian dari KL. Tujuannya non profit, nggak ada mencari keuntungan. Kalau pemerintah kan ya sumber dananya murni APBN, PNS, SDM-nya PNS. Kalau BLU, BLU bagian dari KL. Not for profit, tidak untuk mencari keuntungan. Ya, kalau ini kan non profit, tidak tidak mencari untung. Kalau ini tidak hanya untuk mencari untung. Jadi keuntungan itu bukan tujuan utama. Ini bisa APBN, bisa dari PNBP, BLU. Ini bisa PNS, bisa non PNS. Kalau BUMN jelas ya, dia badan hukum kayak negara yang dipisahkan. Kemudian pasti dia mencari keuntungan. Tujuan utamanya adalah mencari keuntungan. Kemudian ada APBN masuk situ dalam wujud PMP, ada pendapatan usaha, ya. Pegawainya, pegawai BUMN, pegawai Persero ya. Tuh. Kira-kira kerja enak di mana? Di Satker, di BLU, apa di BUMN? Banyak pegawai Kementerian Keuangan dari Satker pindah jadi pegawai BLU ya. Ada juga dari Kementerian Keuangan pindah jadi pegawai BUMN gitu ya. Ini ada juga kemarin ada rekan dari keuangan yang pindah ke Nindya Karya. Pas kemarin saya terpapar COVID, dia juga terpapar. Dia jadi manajer keuangannya di India. Namun rupanya usianya beliau nggak tertolong lagi. Jadi di akhir tahun kemarin beliau meninggal dunia. Ya. Mudah-mudahan diampuni semua dosanya ya. Oke, kita lanjut. Kemudian ini perkembangan BLU ya. Nanti dipelajari bagaimana PNBP nasional, PNBP BLU. Jadi kalau PNBP atas aset seluruh kementerian lembaga ini sangat minim sekali ya. Banyak PNBP yang dari BLU yang besar ya, yang lalu sampai dengan tahun 2020 ya. Nanti ini coba Anda pelajari, ini perkembangan lebihnya seperti apa ya. Ini sekilas tentang BLU. Kemudian bagaimana mengelola aset BLU? Prinsipnya bagaimana gitu ya. Tadi kan saya sampaikan BLU itu sumbernya bisa dari APBN dan dari PNBP BLU ya. Itu ada perolehan asetnya. Asetnya itu bisa dikelola sendiri, bisa di KSO-kan, bisa di KSM-kan ya. Itu ini dikelola sendiri. Aset siapa? Aset BLU dengan bersama mitra ya. Tentunya ini adalah pengelolaan secara umumnya ya. Seperti itu. Bagaimana hasil-hasilnya dan sebagainya kita nanti lanjutkan. BLU mengelola dan mengoptimalkan aset yang ada dalam pengelolaannya. Ini optimal untuk maksimal kinerja asetnya, mengurangi biaya kepemilikan dan menambah pendapatan. Jadi biayanya dikecilin, pendapatannya digedein. Kemudian hasil pengelolaan dan optimalisasi aset merupakan pendapatan BLU yang dapat digunakan secara langsung untuk peningkatan pelayanan. Pelaksanaan pengelolaan aset berpedoman pada ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BUMN sepanjang tidak diatur dalam PMK 129. Ya. Jadi peraturan pengelolaan BUMN-nya itu
general peraturannya, kemudian kalau secara khusus diatur itu bisa ya dalam 129. Fleksibilitas pemanfaatan optimalisasi aset BLU. Satker non BLU, satker BLU ya. Bedanya di mana? Pemanfaatan hanya bisa sepanjang tidak digunakan TUSI. Kalau ini ya, nganggur, kalau lagi nganggur. Kalau ini, kegiatan optimal adalah kewajiban bagi BLU, karena BLU tujuannya memberikan pelayanan kepada masyarakat, ya, dengan aset yang dia miliki. Pemanfaatan memerlukan izin pengelola barang. Kalau ini optimalisasi tidak memerlukan izin dari pengelola barang, karena sudah merupakan TUSI, indikator kinerja bagi BLU. Menggunakan istilah kontribusi, memberikan kontribusi berapa? Kalau ini memberikan kompensasi, ya kompensasi. Oke, ini pengelolaan aset BLU merujuk dari pasal 127 sampai 168 PMK 129. Mohon maaf ini saya agak cepat karena saya agak sakit perut saya, jadi saya belum sarapan, nanti harus segera ini ya. Nanti bisa didiskusikan di dalam WA. Maklum ini lagi mahnya gini. Sama dengan itu ada perencanaan penganggaran, kalau sudah ada digunakan, dimanfaatkan, dipindah tangankan, dimusnahkan, dan penghapusan. Alurnya hampir mirip dengan pengelolaan BUMN secara umumnya ya, yang diatur dalam PMK 129 ini. Ini sumber aset BLU. Sumber aset BLU, jadi Perpres 16 ya. Di sini di dalam pasal 125 mengecualikan PBJ pemerintah untuk BLU ya. Kemudian dalam hal BLU belum menetapkan peraturan pemimpin BLU, maka pengadaan itu menggunakan peraturan undang di bidang pengadaan barang dan jasa. Jadi misalnya pimpinan BLU-nya belum menetapkan, ya pakai Perpres 16 ya. Ini sumber aset ya. Ada APBN, ada BLU. Fleksibilitas pengadaan tadi ya, bisa kalau sudah ada putusan dari pimpinan BLU, berarti pakai aturan tersebut. Kalau nggak ada, pakai yang ada di Perpres 16. Kemudian sila aset BLU memberikan pelayanan kepada masyarakat, ada tarif pelayanannya, ada PNBP masuk, dan seterusnya ini ya. Prinsip-prinsip pengelolaan aset BLU. Pengelolaan aset BLU secara umum mengikuti pengelolaan BUMN dengan penguatan pada pemanfaatan BUMN dengan optimalisasi aset BLU. Ini perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan ya. Kemudian ada lari semua ke penatausahaan BUMN, ada penilaian, ada pembinaan, ada pemusnahan. Berarti sama dengan di PP 28. Ada wasjal juga. 10 kan. Itu 9, 10 ya. Ini yang beda dengan satker ya. Kalau di BLU ada istilah KSO, KSM. KSO, KSM itu meningkatkan tujuannya tentunya meningkatkan pelayanan ya, optimalkan aset, meningkatkan pendapatan ya. Walaupun tadi kan bukan tujuan utama untuk mencari untung kalau BLU ya. Tapi justru dari asetnya ini yang bisa diberikan dalam rangka memberikan peningkatan pendapatan. Ini KSO-nya ya. KSO itu apa ya? Ada mitra ya, ada mitra. Bisa aset mitra, bisa aset BLU ya. Kalau aset BLU berarti ada tanah, ada selain tanah ya. Kalau tanah bisa disewakan, bisa di BOT, bisa di BTO. Nah ini istilah aja, istilah BOT sama BGS ya, itu sama ya, yang kita pelajari di pemanfaatan yang lalu.
Kemudian kalau KSM, nah KSM ini manajemennya ya, manajemen BLU. Kemudian bisa aja ini adalah manajemennya pakai mitra, asetnya aset BLU. Ya. Oke, saya kira itu yang dapat saya sampaikan terkait BLU. Anda lebih banyak membaca tadi dari yang bacaan-bacaan yang sudah ditunjuk oleh dosen koordinator supaya Anda lebih mendalami terkait dengan BLU. Kalau saya biasanya melihat kalau BLU itu nanti bakal kalau ujian yang keluar adalah yang ini KSO KSM ya, KSO KSM. Cuman nggak tahu ini dengan PMK baru ini apakah nanti ada yang mengeluarkan terkait dengan hal-hal lain seperti fleksibilitas dalam pemanfaatan dan optimalisasi BLU. Halo teman-teman, masih aktif? Nggak ada suaranya? Masih, Pak. Ya, Pak. Masih, Pak. Ya, Masih, Pak. saya pamit ya, karena ini saya harus sarapan dulu. Takut ini, mas saya kambuh nih, ya. Ya, Pak. Ya. Ya, Baik, Pak. saya akhiri nanti diskusi melalui WA ya. Baik, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Kesehatan ya.